Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi kita di webinar series Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjung Pura. Ini seri yang pertama dengan tema pada hari ini adalah strategi Jitu manajemen bisnis, startup bertumbuh dan berdaya. Perkenalkan, saya Gun Mayudi, asisten manajer program inkubasi di IBT Untan. Selamat bergabung teman-teman mahasiswa Untan, ada yang dari Singkawang, ya, mungkin ada juga yang dari luar kota. Apa kabarnya hari ini, siang ini? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, walaupun dalam kondisi yang hari ini masih belum menentu ya, kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi mudah-mudahan semuanya kita belajar di sini akan ada hikmahnya. Semoga apapun yang terjadi nanti kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Hari ini kita sama-sama belajar. Hari ini kita belajar mendengar dari narasumber kita, yaitu Rizka Rahmatiana. Nanti siapa tahu next Anda teman-teman yang hari ini mendengar akan menjadi pembicara ke depannya menggantikan Mbak Rizka. Jadi sebelum menjadi pembicara yang hebat, kita menjadi pendengar yang baik dulu. Saya bacakan beliau, Rizka Rahmatiana. Beliau adalah womanpreneur nasional, owner Pisang Ijo Jasmine, pengurus HIPMI Jawa Barat, kemudian Vice President Asosiasi Marketing Indonesia, dan juri Wirausaha Muda Mandiri 2019. Beliau adalah pengusaha nasional dan juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Saya mau sapa Mbak Rizka dulu nih. Apa kabar Mbak Rizka? Alhamdulillah, sehat. Sudah ada. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak. Ini posisi lagi di Bandung atau? Iya, gak kemana-mana. Oh, di Bandung. Di Bandung aja. Terima kasih Mbak Rizka, kesempatan waktunya nih mau sharing kepada teman-teman di Universitas Tanjung Pura. Ini kita sama-sama pengen dengar, belajar gimana strategi bisnis di saat inilah, bagaimana bisnis itu bisa bertahan, bertumbuh dan berdaya. Jadi nanti Mbak Rizka langsung saja boleh langsung sharing. Kita beri waktu sampai pukul 14:10, Mbak. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Ini lumayan jauh ya, kita ada di Bandung, aku kedua di Bandung. Ini teman-teman dari mana semuanya? Pontianak. Ada yang dari Pontianak. Wow, semua dari Pontianak. Salam Pontianak ya. Walaupun dalam pandemi COVID-19 ini harus tetap semangat ya, harus tetap berdoa sama Allah, harus tetap ikhtiar. Nah, kebetulan saya juga menjalankan bisnis usaha ya, di bidang makanan ya, dan kemarin juga di oleh-oleh ya. Dan oleh-oleh saya juga tutup total, nggak ada yang buka sama sekali. Terus bisnis makanan juga lagi drop-dropnya. Kebetulan usaha saya snack. Saya akan share sedikit. Kebetulan saya punya keripik zaman now. Nah, keripik zaman now ini adalah keripik singkong pakai cocolan sambal. Brand ambasadornya Ria Ricis. Dan kebetulan saya juga sekarang lagi menjalankan bisnis snack juga, namanya King Kong Snack. Keripik singkong juga ya, dengan dengan brand ambasadornya Raffi Ahmad, dan Nagitos ya, itu keripik tela ya, dengan brand ambasadornya istrinya Raffi Ahmad ya, namanya Nagita Slavina, Nagitos. Jadi kebetulan beberapa brand yang saya jalanin itu kebanyakan sama artis, dan oleh-oleh juga sama Mbak Oki Stiana Dewi, kakaknya Ria Ricis. Tapi sekarang lagi tutup karena COVID-19. Kebetulan di daerah oleh-oleh tersebut ada yang terdampak COVID, jadi mau nggak mau itu yang pertama kali ditutup. Jadi mau nggak mau usaha saya yang oleh-oleh tutup total dulu, tapi yang keripik masih berjalan walaupun dalam masa penurunan. Nah, di sini saya pengen sharing juga bagaimana tetap bertahan dalam bisnis ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang bertanya, di sini semuanya pengusaha nggak ya, Kak Moderator? Oke, beberapa ada yang pengusaha, beberapa mungkin ada yang baru ingin memulai, Mbak.
Oke. Nah, untuk teman-teman yang baru mulai atau para pengusaha, mudah-mudahan tetap Allah kasih kemudahan ya. Kalau saya kan menjalankan usaha, sedikit sharing itu 15 tahun yang lalu. Ya, saya menjalankan usaha itu dari pinggir jalan, dari gerobakan, ya, dari pinggir jalan, dari gerobakan, terus jualannya juga benar-benar sendiri, nggak kayak sekarang pakai sosial media, dan saya nawarin juga sendiri di pinggir jalan, ya. Tapi Allah itu kasih kemudahan setelah kita mengalami proses, dan prosesnya itu luar biasa, pahit manisnya juga saya alamin ya, dengan modal pertama kali itu di es pisang hijau Rp150.000. Akhirnya berkembang ya dengan mengalami proses ya, jatuh bangun juga, pernah ditipu juga. Nah, itu berkembang sampai 450 outlet di seluruh Indonesia. Baru saya mencoba menjalankan bisnis oleh-oleh. Baru dapat modal lagi mengembangkan bisnis keripik ya. Keripiknya dengan Ria Ricis dan sama Atta Halilintar juga saya buat kue, baru sama Nagita dan Raffi Ahmad. Nah, kebetulan dari situ saya mengembangkan lagi banyak banyak hal. Sekarang banyak aktif di kegiatan sosial. Dari gelobakan tadi dari 150 outlet, saya bisa bertahan ya. Sekarang memang namanya bisnis makanan harus inovatif ya, harus kreatif. Kenapa saya bilang harus inovatif dan kreatif? Karena namanya pembeli atau customer itu gampang banget bosen. Ya. Jadi ada hal yang membuat bisnis bangkrut ya, atau bisnis kita tutup itu juga ada beberapa hal. Ada 4 hal yang saya bisa sampaikan. Yang pertama, bisnis itu bisa bangkrut atau tutup apabila satu, ruginya berkepanjangan. Ya. Jadi kalau ruginya cuma 1 kali atau 2 kali ya anggap aja sebagai hobi, ya kan? Tapi kalau ruginya terus-terusan, akhirnya kita udah nggak bisa membackupnya lagi, mau nggak mau akhirnya bisnis itu mati, suntik mati atau ditutup ya. Kemudian hal kedua yang membuat bisnis kita itu bisa bangkrut atau tutup adalah marginnya kecil atau profitnya kecil, sangat kecil. Mungkin bisa omsetnya besar banget, omsetnya banyak, tapi marginnya kecil, sedangkan cost operasionalnya tinggi. Jadi mau nggak mau nggak ketutup tuh biaya operasionalnya, akhirnya jadi kerugian lagi. Ya. Kemudian poin selanjutnya yang membuat bisnis kita bisa bangkrut, selain marginnya bisa kecil, cost operasional juga besar, tapi keuntungannya sedikit. Ya, tadi marginnya kecil, kalau bisa sih bisnis dengan margin yang besar. Pun kalau sedikit harus kuantitinya banyak. Yang poin ketiga tadi keuntungannya sangat kecil yang kita dapat. Dan akhirnya kita juga poin yang ketiga itu yang membuat bangkrut terlalu banyak hutang. Baik hutang bank maupun hutang dengan teman. Kalau terlalu banyak hutang, akhirnya bisnis kita tidak bisa menutupi hutang-hutang tersebut, ya susah, gitu ya. Susah majunya. Yang ada bekerja, berusaha hanya untuk bayar hutang. Jadi nutupin terus punya hutang, akhirnya bisnisnya nggak bisa berkembang, ya. Dan poin keempat yang membuat bisnis kita tutup atau bangkrut adalah tidak punya cash flow, tidak punya cash money, ya. Karena uang itu ibarat darah. Kalau kita kekurangan darah gimana jadinya? Lemes kan? Lama-lama nggak punya darah ya bisa mati. Nah itu pun yang terjadi dalam organisasi, dalam bisnis. Kalau kita nggak punya cash flow ya lemes. Ya kitanya juga nggak bergairah, nggak bersemangat. Kemudian mau nggak mau bisnis kita juga tutup. Ya, bagaimana cara mempertahankan bisnis ya? Untuk para pemula nih, untuk para pemula berarti kan tidak mempertahankan. Bagaimana cara memulai? Nah, saya mau share dulu bagaimana mempertahankan bisnis apabila teman-teman sudah bisnis. Nah, bisnis dikatakan sudah bisa bertahan, sudah bisa berjalan dengan baik apabila bisnis itu bisa dikatakan bisnis apabila usaha tersebut sudah berjalan minimal 5 tahun. Ya, jadi kalau teman-teman sudah usahanya udah 5 tahun, itu sudah mengalami banyak goncangan, ya insya Allah mentalnya, secara entrepreneurnya sendiri sudah teruji, ya, dan sudah tahu kunci suksesnya bisnis. Jadi kalau membuka bisnis lain, ibarat membuka sebuah pintu, ya. Kalau sudah dapat kunci satu, bisa buka kunci-kunci yang lain, kunci-kunci pintu yang lain. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang mau mulai usaha? Nah, ada hal yang harus diperhatikan untuk memulai usaha. Kalau sekarang kan zamannya era digital ya. Kalau dulu saya jualan tuh benar-benar gedor pintu, ketok-ketok pintu gitu ya. Terus
maksud ketok-ketok pintu itu terus harus bertatap muka. Kayak misalnya saya nawarin pisang hijaunya, silakan dibeli. Terus saya datangin teman-teman saya kasih tester, datang langsung. Itu nggak ada yang namanya GrabFood, nggak ada namanya ojek online, nggak ada namanya GoFood nganter-nganter. Jadi sendiri nganter-nganternya, terus nawarin, ditolak, ya. Mengalami banyak penolakan. Terus menawarkannya itu nggak ada lewat sosial media. Bayangkan 15 tahun yang lalu itu mana ada yang namanya Instagram, nggak ada yang namanya Facebook. Terus kalaupun misalnya buat website harus ke warnet. Jadi perlu perjuangan ekstra. Tapi kalau sekarang alhamdulillah harusnya para pengusaha lebih mudah untuk berhasil. Kenapa? Karena teknologi sudah bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan uang bahkan dari rumah, ya. Bisa jadi reseller, bisa jadi berpromo di sosial media, bahkan jualan pun nggak perlu tatap muka langsung, ya. Jadi enaknya itu berjualan tuh bisa hanya nge-share foto, ya, nge-share produk kita, terus buat program promosi, program marketing, ya, buat kita hanya fokus di produksi, manajemen, dan pemasaran. Jadi bisnis itu akan berhasil atau sukses bagi teman-teman yang sudah punya bisnis tadi. Ada 3 hal yang juga harus diperhatikan, ya. Teman-teman kalau mau bisnisnya berhasil, yang pertama produknya harus bagus, produknya harus diterima, produknya kalau makanan harus enak, ya, atau produknya harus berkualitas. Karena saat kita menawarkan atau mempromosikan produk kita pede, ya. Kalau kitanya sendiri nggak pede sama produk kita, gimana orang lain mau percaya? Ya, setuju nggak? Nah, akhirnya kalau sudah kita sudah punya produk yang bagus, hal kedua yang harus diperhatikan adalah promosi, ya. Produksi tanpa promosi itu juga nggak akan menjadi omset yang besar, ya. Kita misalnya hanya produksi aja tapi nggak tahu mendistribusikannya kemana, nggak tahu jualannya kemana, yang akhirnya adanya jadinya penumpukan produk, akhirnya nggak terjual. Kalau nggak terjual berarti waste produknya jadi basi mungkin kalau makanan, atau mungkin kalau baju akhirnya nanti nggak jadi nggak jadi trennya lagi, fashionnya gitu. Jadi yang kedua itu yang paling penting adalah promosi atau strategi marketing, ya. Dan yang poin ketiga, manajemen, ya. Manajemen itu banyak hal, dari struktur organisasi, membangun sebuah tim, ya. Kemudian cash flow, keuangan, manajemen keuangan itu juga perlu diperhatikan. Karena kalau bisnis sudah bagus, kita nggak bisa mengatur keuangan kita, nggak bisa mengelola keuangan, akhirnya juga bisa salah pengambilan omset. Oh, ini ternyata omsetnya bagus ya, dapat 100 juta. Ya, bagus, besar banget 100 juta. Akhirnya dipakai buat kebutuhan pribadi. Nah, pas waktu mau restock produk lagi atau restock warehouse atau gudang kita, stok barang lagi, nggak punya modalnya karena dikira omsetnya itu 100 juta tadi adalah untuk kebutuhan pribadi. Padahal itu bukan profit kita 100 juta, tapi itu omset yang harus dibagi-bagi. Ini untuk karyawan, ini untuk untuk stok barang, ya. Ini untuk fixed cost itu misalnya kayak bayar air, bayar listrik, kemudian bayar gaji karyawan. Kalau misalnya sewa tempat, ya, kalau misalnya pakai tempat atau sewa rumah, sewa ruko, itu juga harus disisihkan. Nah, net profitnya tadi, kalau sudah punya net profit itu nggak bisa dipakai semua. 20%-nya harus disisihkan untuk pengembangan bisnis, minimal 20% untuk pengembangan bisnis. Itu apabila kalau kita mau produknya atau punya bisnisnya bisa bertahan dan bisa besar untuk mengembangkannya. 3 hal yang juga harus diperhatikan, ya. Yang pertama tadi produk, ya. Yang kedua marketingnya atau promosinya, dan yang ketiga manajemennya, ya. Dan untuk itu tadi yang punya bisnis, ya. Dan saya juga sudah sebutkan bagaimana tadi kalau biar bisnisnya nggak bangkrut, ya. Dan saya kasih juga tips kenapa bisnis bisa bangkrut. Nah, tips juga nih saya mau kasih teman-teman yang belum punya usaha dan memang ingin berwirausaha, karena harus ada alasan kuat kenapa teman-teman harus memulai wirausaha, ya. Itu harus timbul dulu keinginan yang kuat dari dalam diri. Kenapa? Karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Itu musuh terbesar kita.
Ya, kalau kita tidak bisa melawan musuh terbesar, ya kita juga nggak bisa menerjang menerjang hal yang besar di depan karena banyak sekali kendala-kendala yang akan kita hadapi di depan nanti ya. Akhirnya itu yang membuat kita mulai struggle. Mau nggak mau adalah melawan dulu musuh yang ada di dalam diri kita. Kadang kalau orang mau mulai usaha itu kan banyak takutnya, ya, takut gagal, takut rugi, takut nggak bisa gaji karyawan, banyak banget takutnya. Nah, rasa takut itu yang harus diatasi. Nah, sebenarnya mulainya itu adalah dengan hal-hal yang kita suka dulu ya. Misalnya sukanya masak ya, kenapa nggak dari rumah ya? Masak apa yang disukai. Misalnya udah ahli banget buat puding ya, puding coklat atau puding berbagai macam jenis puding. Ahlikan dibuat puding tersebut, akhirnya buat foto yang menarik, buat konten yang menarik, kalau posting di sosial media. Terus sebarkan ke teman-teman kita dan yang menjadi dasar kita untuk berpromosi bisa jadi juga dari kontak yang ada di smartphone kita. Itu bisa di-share ya. Share-nya gimana dengan konten yang menarik? Karena sekarang kan bisnis itu banyak banget pesaingnya dan mereka itu sangat kreatif dan kita juga harus mau belajar mencari informasi bagaimana membangun bisnis yang kreatif ya. Selain yang pertama tadi adalah yang saya sebutkan bagaimana kita melawan rasa takut tadi yang ada di dalam diri kita. Yang kedua itu harus action ya, harus berani mulai ya. Kemudian setelah itu baru kita harus tahu produknya apa yang kita mau jual. Yang saya bilang tadi, coba dulu dari hobi kita. Pun kalau hobi kita gagal melakukannya, itu kan hobi. Ibarat kita melakukan kesenangan kita. Sekali dua kali nggak apa-apa. Jangan sampai rugi tadi, yang saya bilang 4 hal yang tadi terjadi ya. Jangan sampai. Jadi harus tahu dulu strategi-strateginya, bagaimana bertahan dalam bisnis yang saya sebutkan. Terus kemudian yang kedua, selain action tadi, selanjutnya harus tahu produknya tadi. Yang ketiga dan yang keempat tuh setelah tahu produknya, menjalankan bisnisnya harus konsisten. Ya, kenapa harus konsisten? Harus fokus, karena kalau misalnya kita ibarat saya jualan keripik, kenapa saya keripik terus ya dari dulu, pertama kali kuliner terus belum pernah mencoba bisnis lain karena fokus, karena saya bilang saya belum ahli, mau nggak mau saya harus mengasah keahlian saya. Akhirnya saya mengembangkan keripik zaman now, ada keripik singkongnya King Kong, ada keripiknya Nagito, sekarang ada seaweed ya, crispy seaweed, kalau di kita tuh namanya rumput laut. Nah, jadi fokus di bidang makanan. Pada saat ini sih memang menjalankan bisnis keripik. Nah, kalau fokus kita udah menjadi ahli. Ya. Kalau sudah ahli, insya Allah apa yang dijalankan itu gampang. Ibarat kita main bola ya. Kalau sekali mungkin gagal, jatuh, nggak goals. Tapi kalau sudah ahli, sekali tendang aja udah goals. Nah, itulah keahlian kita saat kita mentargetkan siapa nih segmen pasar kita ya, produk kita cocok nggak sih di segmen ini ya. Kemudian tadi sudah menjadi konsisten dan fokus ya, akhirnya si entrepreneur tadi yang baru mulai tadi terus belajar ya, terus berjuang, terus mau inovasi dengan produknya, mau mencari informasi. Itu aja paling dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin lebih enaknya kita tanya jawab ya, bisa sharing keluhannya apa, kalau ada masukan juga boleh. Jadi teman-teman di sini saya mungkin serahkan lagi kepada moderator kita, silahkan kalau ada penanya boleh. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Materinya sangat bergizi sekali ya. Ini tadi saya banyak catatan nih, tapi nanti teman-teman silakan yang ingin bertanya. Jadi langsung aja kita ada sesi tanya jawab sampai pukul 14.30 ini. Maaf putus-putus ya. Oke. Ya, udah jelas. Udah, Mbak Rizka. Jadi ini ya. Kita masih ada sesi tanya jawab. Jadi kesempatan tanya jawab ini silakan dipergunakan dengan sebaik-baiknya buat teman-teman yang di Pontianak. Jarang-jarang kita bisa diskusi langsung sama Mbak Rizka. Beliau ini kan jadwalnya pasti sangat padat juga. Jadi ini hari ini beliau plotkan waktunya sampai 14.30 bersama teman-teman di Pontianak. Silakan yang lainnya langsung yang ada pertanyaan bisa langsung komentar. Banyak ada pertanyaan ini Mbak, saya bacakan aja ya. Boleh. Dari Nur Fitriani, izin bertanya,
apakah untuk membangun usaha kuliner, kita harus memastikan rasa masakan kita atau produk kita itu enak dulu, baru mulai? Atau mulai saja dulu, nanti baru terima kasih katanya. Ya, luar biasa. Terima kasih Nur Fitriani atas pertanyaannya ya. Jadi ibarat kita itu kalau misalnya mau usaha itu harus pede kan, harus pede produk kita itu enak atau enggak. Nah, pastinya dong kalau kita punya masakan atau produk kuliner, harus kita tes dulu sendiri. Menurut kita sih sendiri enak ya, tapi belum tentu menurut orang lain enak. Tapi yang jelas yang pertama kali dilakukan tes dulu diri kita sendiri. Oh, menurut saya ini udah cocok buat jadi jualan. Ya, cocok produk ini dijual. Akhirnya kita kasih sampel ke teman-teman dekat kita, kasih masukan. Boleh juga di sosial media dikasih polling, ya. Kasih polling, apakah produk, misalnya contoh produk nasi goreng ini cocok dijual, gitu ya. Nasi gorengnya adalah nasi goreng rempah, misalnya kan. Rempahnya pakai rempah spesial anti COVID, ya, antivirus, misalnya. Gitu. Karena kan rempah-rempah katanya menghindari virus, misalnya. Cocok nggak sih dijual, misalnya kalian, misalnya iya atau tidak, banyak yang jawab iya, ya. Terus kasih polling, kira-kira gitu ya, harganya berapa? 5.000 atau 10.000? Nah, gitu. Jadi itu bisa juga membuat kitanya juga jadi bersemangat untuk membuat bisnis. Tapi yang jelas memang harus enak dulu, karena kalau sudah enak orang-orang juga akan menjadi pelanggan. Ya, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Terima kasih buat Nur Fitriani. Oke, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan lain. Terima kasih Teh, kata Nur Fitriani. Sama-sama. Saya mau tanya Kak, misalnya kita ingin membuka suatu bisnis tetapi tidak punya banyak koneksi, apakah masih bisa tercapai? Oke, bisa aja ya, ada step-stepnya, ada tahap-tahapnya. Kalau mau berbisnis dengan berkolaborasi ya. Yang pertama, untuk berkolaborasi itu kan tidak gampang. Yang harus diketahui adalah kita itu berpartner dengan orang yang berbeda karakternya dengan kita. Setuju ya? Pasti saudara aja sering berantem, benar nggak? Apalagi kita yang udah beda ibu, beda bapak gitu ya, udah beda pendidikan, beda lain-lain lah, beda. Nah, yang paling penting harus diperhatikan adalah kita harus tahu dulu siapa lawan kita atau partner kita ini ya. Nah, kalau partner kita ingin misalnya bekerja sama dengan para artis yang memang bisa mendongkrak bisnis kita kasih penawaran. Nah, penawaran apa yang menarik dari bisnis kita ini supaya mereka mau bekerja sama dengan kita. Yang paling penting, yang paling pertama harusnya kita harus percaya diri dulu ya. Yang kedua, kita harus percaya bahwa produk kita ini bagus. Yang ketiga, kita harus yakin juga bahwa produk kita ini bisa berkembang dan menghasilkan profit yang besar. Nah, nanti sistem kerjasama sistem kerjasamanya itu kita harus share. Ya, kalau mereka tertarik, kenapa enggak? Mereka langsung join kerjasama. Nah, tapi biasanya mereka juga harus para artis ini mempertimbangkan ya apakah mendapatkan win-win solution antara kedua belah pihak ya, dengan pihak yang memproduksi atau pihak ownership-nya dengan pihak artis sebagai brand ambassador-nya. Begitu ya. Terus tadi mudah-mudahan bisa terjawab yang Mbak Rizka, gimana dulu memulai kerjasama dengan para artis ini? Saya jawab juga. Sama ya? Itu ya pertanyaannya ya? Oke. Iya, itu. Dulu saya mau kasih tahu dulu ya, bahwa saya itu kan jualannya, Rizka jualan ini dari pinggir jalan, ya. Boro-boro kenal artis sama sekali, dari pinggir jalan, terus akhirnya ditolak-tolak, rugi, ya wah banyak lah ya, pahitnya banyak. Kalau sekarang disebutin satu-satu gak kelar-kelar, tapi sekarang bisa menyebutkannya dengan tertawa, dengan senang. Kenapa? Karena itu dihadapin ya sebuah proses. Nah, berproses akhirnya besar, banyak yang meliput di media massa. Setelah diliput di media massa, akhirnya semua stasiun televisi meliput saya. Nah, dari liputan-liputan TV tersebut, hostnya kan kebanyakan para artis. Nah, dari situ saya banyak mengenal para seleb dan para tokoh publik. Kemudian dengan proses tersebut ya Allah izinkan, alhamdulillah
bertemu dengan Mbak Oki Siana Dewi. Kebetulan beliau adalah host dari program apa dulu ya kalau nggak salah itu chat perempuan, nah pokoknya apa ya di Trans TV lah, saya lupa. Pokoknya ada program, beliau adalah hostnya, kita tukeran kontak. Terus tahun kemudian ya saya masih komunikasi dan menjalankan beberapa tahun kemudian baru saya share produk saya ya. Terus saya datang ke rumah beliau menawarkan kerjasama ya ke Mbak Oki Siana Dewi, membuat kerjasama waktu itu bisnisnya oleh-oleh ya, oleh-oleh namanya Teteh di Bandung. Terus ternyata Mbak Oki Siana Dewi punya adik ya. Adik beliau ini kan luar biasa ya, beliau memang penggiat di YouTube ya, bagus sekali YouTube-nya, sangat keren gitu ya, dan di sosial medianya juga bagus followersnya. Nah, saya juga menawarkan kerjasama kritik, ternyata Allah mudahkan ya, Allah izinkan kita berkolaborasi dengan saudaranya Mbak Oki Siana Dewi. Begitupun dengan suaminya Mbak Oki Siana Dewi, Mas Rio juga tetap bekerja sama di oleh saya membantu di program UMKM-nya. Nah, itu pertama kalinya saya bekerja sama dengan artis. Nah, Ria Ricis itu kan dekat sama Atta Halilintar. Kebetulan saya juga dikenalin dengan Atta, dan alhamdulillah deal juga kerjasamanya. Semua juga Allah mudahkan, semua kehendak Allah, dan itu pun perlu proses. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Yang kedua Mbak, saat sekarang ini bagaimana kakak berinovasi untuk tetap bertahan dan meningkatkan penjualan dari usaha yang ada? Oke. Berinovasi harus terus ya. Dulu kan saya jualan keripik itu masih pakai packaging yang sederhana. Nah, tapi karena kita pakai artis, mau nggak mau packagingnya juga harus bagus, yang bisa diterima oleh masyarakat. Bahkan sekarang semua keripik saya masuk ke seluruh Alfamart. Pasti udah pada tahu dong King Kong ya. King Kong, Nagitos. Mudah-mudahan teman-teman pada tahu ya. Itu masuk ke semua Alfamart, silahkan. Yang mau jadi reseller juga bisa. Terus kita bantu di Instagramnya reseller, misalnya daerah Pontianak, distributornya silahkan hubungin ini. Dan alhamdulillah semua follower Instagram di akun akun jualan saya semuanya besar-besar ya. Dan juga kebetulan saya pribadi membantu para pengusaha pemula gratis endorse ya untuk di akun Instagram saya. Ini Instagram saya namanya ini Rizka. Nanti boleh di follow, kalau punya produk silahkan, saya bisa bantu untuk promosi ya. Nah, yang gimana menjadikan inovasi? Satu, kemasannya juga harus menarik kalau produknya makanan, packagingnya menarik, pemasarannya juga harus bagus, promosinya juga harus bagus. Inovasi itu bukan hanya di produk saja, inovasi itu ada di promosi. Kalau orang sudah nggak, ya kalau dulu mungkin promosinya lewat TV ya, terus lewat koran misalnya berpromosinya, atau lewat majalah. Kalau sekarang mau lewat majalah, lewat koran, siapa yang mau baca? Betul nggak? Jadi tetap berinovasi. Sekarang mungkin promosinya lewat sosial media. Jadi benar-benar harus berubah ya. Karena Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kita sendiri tidak mau berubah. Begitu, mudah-mudahan terjawab. Masih ada waktu ya Mbak? Masih, silakan. Saya ingin bertanya Kak, apa tantangan terbesar Kakak selama menjalankan startup ini? Terima kasih. Oke, banyak sekali tantangan terbesar. Satu hal yang paling luar biasa adalah sekarang kan tumbuhnya pengusaha-pengusaha yang sangat kreatif ya. Selain dia kreatif packagingnya, pemasarannya juga kreatif, dan produknya juga sangat kreatif, harganya juga luar biasa bersaing. Itu adalah tantangan ya. Tapi tantangan ini juga bisa menjadikan kita lebih hebat, lebih maju apabila kita bisa berkolaborasi. Karena sekarang ini zamannya adalah berkolaborasi, bukan berkompetisi. Kalau bisa diajak bergandengan, kenapa enggak? Karena kalau bersama-sama bisa jauh lebih mudah pekerjaannya dan lebih cepat tumbuhnya, walaupun misalnya di share hasilnya pun lebih besar. Kenapa enggak kita berkolaborasi ya? Misalnya kompetitor saya adalah keripik Zaman Now, ini saya kompetitornya keripik singkong juga. Kenapa enggak produksi keripik singkongnya saya berkolaborasi? Makanya saya berkolaborasi sama King Kong sama Nagitos untuk mensuplai semua produk keripik singkong yang saya buat. Akhirnya kita berkolaborasi dan saya juga bisa menjual
atau memiliki hak dari keripik singkong Anagistos, kemudian King Kong dan keripik Cemanov. Jadi kolaborasi, beliau punya produksi, saya punya pemasaran, saya punya artisnya, ya mau nggak mau kita kolaborasi. Jadi beliau yang diproduksi. Ada yang ahli manajemen, ya kita berkolaborasi juga dengan ahli manajerialnya. Begitu ya. Jadi jangan takut ada tantangan, karena semakin kita melangkah, kalau kita nggak hadapi tantangan itu nanti makin besar lagi. Ibarat pertama kali kita ada batu-batu kerikil yang harus kita hadapin, lama-lama ada batu besar, bahkan bisa gunung pun yang kita hadapin. Tapi kita harus terus jalani dan percaya bahwa Allah tidak akan mencoba hambanya kalau dia tidak mampu. Oke, sip, ini masih banyak nih Mbak. Tapi ini Mas Nurdianto ini apakah silakan nanti Mbak Rizka, ini sepertinya teknis ya. Mau tanya bagaimana cara menentukan harga untuk reseller, agen, distributor. Kemudian bagaimana perhitungan untuk franchise dan kerjasama. Mungkin teknis ya, mungkin nanti bisa. Gak apa-apa, saya share, saya jawab juga ya. Terima kasih Nurdianto, mudah-mudahan terjawab. Tapi kalau jenis produknya tergantung ya. Menentukan harga reseller itu tergantung produk apa yang dijual. Kalau bisnis fashion, bisnis makanan beda-beda. Yang jelas reseller itu harus ada untungnya. Semakin besar untungnya reseller, semakin senang mereka jualan. Ya, semakin potensi untuk mendapatkan resellernya pun jauh lebih besar. Kenapa? Karena mereka melihat keuntungannya banyak, besar gitu. Akhirnya kalau bisa sih profit margin kita itu lebih sedikit ya, banyakin reseller. Jadi mereka yang bantu pemasaran, mereka yang bantu distribusi, mereka yang bantu juga menjualkan produk kita. Kalau bisa sih lebih besar reseller dibanding kita sendiri. Dan itu pun teknis ya. Kalau produk makanan, minuman, fashion, kalau jasa beda-beda. Kalau jasa perumahan mungkin dapatnya kecil persentasenya, tapi nilainya besar. Saya dapatnya cuma 2,5%. Kecil banget ya 2,5% itu. Tapi kalau produknya fashion bisa dapat 50% atau 100% gitu kan. Besar ya gitu kan. Beda-beda. Tapi yang jelas kalau untungnya besar, insya Allah resellernya pun jauh lebih banyak. Kemudian bagaimana nih perhitungan untuk franchise ya dan kerjasama apabila ada investor. Franchise itu hal yang kompleks ya, karena memang pisang hijau saya juga di franchise kan, nggak gampang. Saya juga ikut sekolah franchise waktu itu, ke sekolah, ambil program coaching ke Belanda, ke Singapura, ke Australia, khusus untuk program franchise. Nah, bagaimana bisnis franchise itu, perhitungan untuk franchise, ini kita sebagai franchisee atau sebagai yang punya franchise-nya. Kalau sebagai yang punya franchise-nya, itu satu, kita harus bangun sistem dulu ya. Si franchising-nya juga harus punya untung. Saya bilang sama kayak reseller. Kalau nggak punya untung besar, atau untungnya bagus, tidak bisa nutupin, ya nanti bisnisnya juga akan mati. Jadi franchisee juga harus, atau mitra kita tuh harus untung. Supaya mitra kita terus berjalan. Kitanya juga harus untung, supaya bisnis kita juga terus berjalan. Nah, perhitungannya berbeda-beda. Harus ditentukan juga, kalau produknya makanan, atau kayak es pisang hijau, saya biasanya untuk franchisor ngambil margin dari bahan baku. Ya, atau beli franchise di awal. Nah, untuk franchisee-nya untungnya dari mana nih ya? Nah, perhitungan keuntungannya itu dari penjualan produknya ya, atau misalnya get mitranya. Nah, perhitungan kita untuk memfranchise-kan harga produk kita berapa nih, kita juga harus ada margin ya, jangan sampai jual barang rugi. Dan sistem kerjasama kalau ada investor. Kalau investor itu kita juga harus tahu pihak investor ini bagaimana caranya supaya bisa menaruh duit ke kita atau berinvestasi ke usaha kita. Kita harus pelajari dulu seluk-beluk bisnis kita. Harus tahu persis seluk-beluk bisnis kita. Akhirnya pas kita menjelaskan, kita sudah memahami. Jangan sampai kitanya sendiri nggak paham, nggak bisa explain ke investor. Dan yang kedua yang harus diperhatikan, investor itu mau berinvestasi karena dia melihat peluang keuntungan. Ya, jadi jangan melihat posisi keuntungan dari pihak kita sendiri. Kita harus lihat dari pihak investor. Maunya investor itu apa sih? Ya, share-nya bagaimana, share sahamnya gimana, share profitnya bagaimana. Lihat supaya investor ini senang, ya, supaya investor ini juga nggak rugi, supaya investor ini kelihatannya wah profitnya bagus nih. Nah, kita harus melihat dari sisi investornya. Begitu. Mudah-mudahan terjawab ya, Kang Nurdianto, Mas Nurdianto, maaf. Oke, kita masih ada pertanyaan nih Mbak.
Boleh. terkait promosi. Jadi biayanya sudah ada, kemudian bagaimana cara menggunakan biaya itu agar tepat sasaran. Oke, untuk berpromosi supaya tepat dengan segmen produk kita atau segmen usaha kita, yang satu banyak sekarang cara berpromosi, bisa advertising, bisa program endorse, bisa misalnya pakai Google Ads ya, bisa di YouTube, bisa. Jadi kita harus tahu dulu segmen pasar kita ini siapa. Kalau kita produknya misalnya kecantikan, ya mau nggak mau, kebanyakan mungkin yang pakai produk kecantikan adalah para wanita. Jadi kalau misalnya kita mau endorse, harus wanita. Dan followersnya juga kebanyakan sesuai dengan segmen pasar kita ya. Usianya usia berapa nih? Ternyata untuk produk kecantikan kita tuh misalnya untuk yang mengurangi kerutan atau yang keriput misalnya. Berarti mau nggak mau harus cari endorser atau artis yang usianya sesuai dengan keadaan wajahnya gitu ya. Maksudnya kalau usianya untuk keriput misalnya di atas 30 tahun misalnya kan. Nah, cocok nggak sih di endorse? Nah, followersnya juga cocok nggak sih? Gitu. Harus tahu followersnya siapa, targetnya tepat akhirnya. Ya, kemudian kalau untuk YouTube jangan sampai untuk keriput wajah, misalnya untuk keriput wajah yang di endorse-nya Ria Ricis, ya nggak cocok. Ya kan? Atau misalnya produknya snack atau produknya adalah keripik Jamano. Nah, keripik Jamano ini kan produk keripik milenial, ya milenial, makanya mau nggak mau target pasar saya juga milenial, dan cocok itu Ria Ricis untuk milenial, dan karena followersnya juga anak-anak milenial, jadi pas banget, sesuai harganya pun sesuai, ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, selanjutnya Mbak, bagaimana teknik closing order ke pembeli? Terus langsung aja yang kedua, supaya konsisten berjualan bagi mahasiswa yang punya banyak ide namun jadwal kuliah terlalu padat. Ini yang pernah jadi mahasiswa, Mbak. Gimana? Teknik closing ke pembeli jadi gini, kalau kita punya orderan, sekarang orang orderannya online atau nggak online sih ya. Kalau nggak online kan enaknya langsung bertatap muka, misalnya datang ke toko, kita pajang produknya bagus. Kalau ini offline ada dua ya, ada offline ada online. Oke. Yang online tuh kayak misalnya jualan karpet ya. Lihat orang-orang India, orang Arab tuh kalau jualan karpet itu nggak, yang datang itu langsung digelarin semua, ya kan? Bener nggak? Sering lihat nggak? Digelarin karpetnya, digelarin kainnya, digelarin ini dari Turki, ini dari dari Yaman, ini dari ini bahannya wool, ini pakai bulu domba, ini pakai kulit kulit ular misalnya gitu, atau kulit buaya, semua digelar gitu ya. Si penjual nggak berpikir dia bakal capek untuk merapikannya lagi. Tapi kalau si pembeli melihat ekstra, calon customer melihat ekstranya si penjual nih, wah semua malu nggak sih si pembeli itu nggak akan beli, semuanya udah dilayanin, service number one gitu ya. Akhirnya mau nggak mau itu terjadi closing, ya, karena pelayanan ekstra dari pihak yang punya produk atau supplier. Nah, gimana caranya kalau closingnya itu jualannya online? Satu, selain konten kita juga harus menarik ya, harus memberikan testimoni yang banyak ya. Bawa akun kita ini trusted, bukan akun tipu-tipu ya, bukan hoax juga ya, bukan cupu-cupu. Nah, waktu saat orang bertanya itu harus pas respon. Habis pas respon nanya terus dijawab ya. Mau order berapa banyak, dikirim kemana? Oke, kalau gitu silakan transfer ke rekening ini ya. Kalau belum transfer, maka harus di follow up lagi gitu. Ya, sampai akhirnya terjadi closing. Setelah transfer baru kita kirim produknya. Benar-benar harus fast respon. Gitu. Itu akhirnya terjadi teknik closing ke pembeli. Nah, gimana caranya supaya konsisten berjualan, khususnya bagi mahasiswa yang punya banyak ide, namun terkadang terkendala. Oke, dulu saya jualan itu, saya bilang kan tantangannya besar. Saya pun masih kuliah. Waktu itu saya mulai dagang es pisang hijau mulai dari semester 1. Benar-benar semester 1 ya. Itu sama kuliah itu jadwalnya bentrok. Tapi karena saya jualan offline, mau nggak mau saya harus nyiapin gerobaknya, harus nyiapin produksinya. Wah, hampir nggak tidur. Nah, jadi kita juga harus bisa membagi waktu kita. Nggak apa-apa. Sebagai entrepreneur sekaligus mahasiswa ya, bagi waktu, karena enaknya kalau jadi mahasiswa kan kalau nggak ada SKS ya kita bisa jualan. Nah, bedanya dulu sama sekarang, kalau dulu saya jualannya kan harus butuh waktu panjang ya, perjalanan ya, terus transportasi,
terus harus nyiapin semua produknya. Kalau sekarang bisa jualan online. Sambil di kampus, sambil nunggu dosen datang, sambil nunggu SKS, itu jualannya via online. Ya, konten, bantuin teman-teman endorse, blast gitu ya. Ngeblastnya juga harus bagus, pakai konten yang menarik, jangan ngeblast panjang dari A sampai Z di dikasih kata-kata yang kalimat yang panjang, orang juga nggak mau baca. Ya, jadi kalau bisa foto produk yang menarik, di share, program promo, share semua ke teman-teman kita. Enaknya gitu, lebih mudah. Sekarang di kampus pun bisa jualan lewat online. Kalau dulu saya jualan harus penuh perjuangan. Ya. Saya bilang penuh perjuangan karena kampus saya di Jatinangor, saya jualannya di Geger Kalong. Itu jauh banget, bisa memakan waktu 2,5 jam kalau perjalanan. Biasanya saya sore-sore sampai malam saya jualan habis pulang kuliah. Jadi sebenarnya semua ada jalan. Ya. Kalau kita punya kemauan yang kuat, insya Allah bisa. Begitu. Nur Ainun Az-Zahra ya, betul ya? Mudah-mudahan terjawab. Oke. Saya bacakan dulu nih Mbak Rizka, ada quiz ini dari Inkubator Bisnis Teknologi. Jadi teman-teman nanti bisa share pengalaman mengikuti webinar series ini. Jadi mungkin bisa selfie pas lagi webinar ini sama di depan laptopnya, atau selfie lagi webinar sama Mbak Rizka. Nanti akan ada 2 postingan paling kreatif, nanti dapat door prize e-money senilai Rp50.000. Tapi jangan lupa tag Instagram IBT Untan dan @ini_rizka. Oke. Postingan ditunggu sampai pukul 5 ini. Baik, Mbak Rizka, ini masih ada waktu kita jawab pertanyaan. Mungkin dibacain semua aja, Mbak ya. Ini terakhir ya, Mbak. Oke, Oke, boleh. ini pertama Ini dari saya Fitri. boleh deh, saya boleh baca ya, nggak apa-apa ya. Dari Fitri Oktariski, Pak. Oke. Bisnis harus punya skill nggak sih berbicara? Oke. Apakah pebisnis harus punya skill bicara? Sebenarnya nggak punya skill bicara juga nggak apa-apa. Kan sekarang orang jualan udah banyak lewat sosial media, tinggal ngetik. Ya, nggak perlu ngomong. Tinggal ngetik, posting, terus ada yang tanya jawab juga tinggal dijawab, nggak perlu pakai mulut tapi bisa pakai tangan. Jadi tergantung kita kemauannya. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya nggak punya skill yang berbicara, pasti punya keahlian yang luar biasa yang lainnya. Tergantung kita punya kemauan yang kuat ya. Kemudian Akion. Harus yakin dong gitu ya. Selama menjual produk dari Akion ya, bagaimana meningkatkan kualitas produk? Oke, meningkatkan kualitas produk itu kita memang harus tahu dulu. Kalau kita ahli di keripik ya udah fokus di keripik ya. Keripik rasa balado, ahliin rasa baladonya enak ya, rasa original, harus enak, keripiknya harus pakai. Yang tadinya saya tahu keripik singkong itu sama aja rasanya semua. Tapi setelah saya jualan keripik singkong, ternyata singkong itu banyak banget kualitasnya. Ada grade A, grade B, grade C, grade D, ada yang asam, ada yang manis, ada yang empuk, ada yang pas digoreng pahit. Akhirnya kita ahli karena kita mendalaminya, karena kita fokus. Pasti bisa kok ya. Kalau kita jualan puding, lama-lama ahli buat puding ya. Kalau kita jualan fashion, lama-lama jahitnya bisa rapi banget ya. Karena kita terus menjalaninya dengan fokus. Oke. Kemudian kita ada ide produk hijab, tapi hijabnya itu harganya mahal. Mahal karena biaya produksi yang besar. Kalau jual mahal nggak takut nggak laku. Gampang kok. Banyak banget hijab yang harganya 5 juta juga ada ya. Yang satu helai cuma 10 juta juga ada gitu ya. Tapi yang beli ada. Harus tepat sasaran, harus tahu segmennya. Jangan sampai jualan kita hijab mahal tapi jualannya untuk pasar Tanah Abang, nggak masuk ya. Atau kita jualan hijab mahal tapi jualannya di anak-anak yang nggak punya duit, atau di segmen yang mahasiswa yang nggak punya duit. Salah ya. Pasti harus punya segmennya dan kita harus ketahui. Segmennya siapa nih ya? Apakah ibu-ibu yang sudah punya duit, yang bekerja, wanita karir ya? Atau misalnya para pengusaha wanita, atau misalnya para owner santri, owner pesantren, kenapa enggak? Ya, karena banyak kok hijab yang mahal banget, laku-laku aja. Jadi santai aja, harus tahu segmen pasarnya. Itu aja paling ya. Cukup ya, mudah-mudahan terjawab ya. Kebetulan saya ada aktivitas klien lagi yang hari ini harus ada berbagi. Mbak Rizka, terima kasih banyak ya atas materi yang sudah disampaikan, diberikan. Mudah-mudahan
bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan Mbak Amin. Rizka juga diberikan kesehatan, rezekinya lancar, Amin ya Rabbal usahanya Alamin. berjalan semakin lebih baik lagi. Mudah-mudahan nanti teman-teman Amin. yang hari ini mendengar nanti bisa di posisi Mbak Rizka ya, bisa sharing juga Amin ya untuk Allah. teman-teman yang lain. Baik Ya, Mbak Rizka, terima amin. kasih. Salam buat saudara-saudara kita yang di Bandung, Mbak. Salam juga buat Pontianak semuanya, Oke, seneng oke. banget. Kapan-kapan nanti bisa main ke Pontianak ya, Mbak. Insya Allah, terima kasih ya. Terima kasih Semoga Mbak teman-teman Rizka. sukses semua. Kalau saya perlu jawab pertanyaan-pertanyaan lagi atau kita keep Boleh sharing, bisa nanti langsung DM ya di kita Instagram arahkan ke Rizka. IG ya, Mbak. Misalnya ada Boleh, yang mau dengan senang bertanya. hati. Boleh, Oke, insya baik Allah. Mbak. Selamat Makasih. beraktivitas kembali, Mbak. Iya.